Teman-teman, jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Kemudian yang ke-11, dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau adalah pahlawan Persia. Ya, beliau adalah pahlawan di wilayah Persia. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah, yang paling beliau pertama lakukan adalah melanjutkan sistem yang sudah diterapkan oleh Abu Bakar dalam pemerintahan setempat, menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pemerintahan. Kemudian beliau melakukan ekspansi. Ini yang paling menonjol juga di dalam khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab membuat ekspansi Islam, dan saya sudah tekankan di pertemuan yang lalu dan saya akan ulangi lagi sekarang. Jihad ini ada dua macam. Ada jihad membela diri seperti teman-teman kita di Palestina sekarang. Pada saat mereka diserang, mereka membela diri. Dan yang kedua adalah jihad ekspansi. Nah, ini yang hilang dari umat Islam nih. Jadi sebenarnya kita tidak harus tunggu kita diserang baru kita berjihad, tidak. Malah jihad yang menonjol itu adalah jihad ekspansi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Jadi memang pemerintah Islam membentuk pasukan militer yang akan menawarkan Islam kepada wilayah-wilayah kafir, gitu kan. Kemudian pada saat mereka menolak, maka yang dilakukan adalah membayar jizyah upeti. Ya, kata Allah, hatta yu'tul jizya ayyadin wa hum saghirun. Kepung mereka, kata Allah SWT, tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, mereka harus bayar upeti. Hatta yu'tul jizya ayyadin wa hum saghirun. Makna daripada sampai mereka memberikan jizya dalam kondisi mereka terhina. Maknanya, kata ulama tafsir adalah orang-orang kafir datang sambil berkata, wahai muslimin, terimalah jizya dari kami, jangan perangin kami. Seperti itu. Jadi seperti orang yang ngoyo kepada kaum muslimin. Itu Allah yang perintahkan, gitu kan? Tawarkan Islam, kalau mereka nolak Islam, mereka harus bayar jizya, dan bukan kalian yang memohon, mereka yang memohon, gitu kan? Kalaupun mereka menolak jizya, maka kalian perangi mereka. Itu ekspansi. Kita lihat misalnya di zaman Nabi SAW, bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim ke Tabuk misalnya, wilayah Tabuk. Kemudian ada perang Mekah, gitu kan? Fathi Makkah, itu ekspansi namanya, jihad ekspansi. Memang Nabi SAW mengutus pasukan, peperangan-peperangan Nabi, seperti misalnya perang Bani Mustalik, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab juga lakukan masalah itu. Tentu zaman Abu Bakar menyelesaikan fitnah-fitnah orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, gitu kan? Musailim al-Kadzab itu diselesaikan di zaman Abu Bakar, dan memang itu secara internal ada keributan-keributan. Di zaman Umar lah mulai Umar mengembangkan ekspansi, dan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya baru berapa bulan saja ternobatkan menjadi khalifah di tahun 13 akhir, pertengahan tahun 13, tahun 14 beliau membentuk pasukan pertama ekspansi jihad itu menuju ke wilayah Syam, utara Jazirah Arab. Jadi kalau misal telapak tangan saya ini dianggap misal ini peta Jazirah Arab, maka Mekah dan Madinah ada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab. Di wilayah selatan, bagian bawahnya itu Yaman, dan Indonesia juga termasuk selatan Jazirah Arab. Kemudian wilayah utaranya negeri Syam, di atasnya negeri Syam. Ya. Itu ada Libanon, Syria, Palestina, dan Yordania. Di atasnya lagi, ya, itu ada Turki, gitu kan. Di sebelah barat itu ada Afrika, ada Mesir, Tunis, Jazair, dan seterusnya. Di sebelah timurnya ada Irak, Iran, dan seterusnya. Nah, yang Umar radhiyallahu anhu lakukan adalah Umar mengirim pasukan ekspansi yang paling pertama membuka wilayah utara Jazirah Arab, negeri Syam. Negeri Syam diseranglah dengan pasukan yang pada saat itu kurang lebih jumlahnya pertama itu sekitar 8.000 orang, gitu kan. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi, tidak akan dikalahkan pasukan umatku bila jumlah mereka mencapai 12.000. Jadi ini memang berhubungan dengan bab jihad ya. Jadi kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000, tidak akan pernah terkalahkan selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jaminan dari Nabi SAW. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk tidak kurang dari 12.000. Kirimlah pasukan ini, 8.000 tadinya, kurang. Belum cukup pasukan. Maka pada saat itu, Umar bin Khattab mengirim 4 orang sahabat, di antaranya Mikdad, gitu kan. Kemudian Qa'qa, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi, yang memang bagi Umar satu orang ini dianggap seperti kekuatan 1.000 orang. Gitu.
Digabungkanlah di sini. Amr bin As waktu ingin mengekspansi ke Mesir. Jadi setelah negeri Syam ditembus, Palestina, kemudian sampai ke wilayah Asianya Turki, itu berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Ya. Perang Yarmuk ini sangat luar biasa karena pasukan muslimin cuma 8.000 orang sekian itu mengalahkan pasukan kafir orang-orang Bizantium Romawi waktu itu kurang lebih kekuatannya sekitar 250.000 orang. Dan itu ada cerita sendiri tentunya. Saya pernah jelaskan di kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana pasukan-pasukan atau prajurit Romawi ini saling mengikat tangan satu sama lain dengan rantai agar mereka tidak lari dari kancah peperangan. Tapi bagaimana perannya Zubair radhiyallahu anhu yang menembus benteng-benteng mereka, mematahkan rantai-rantai mereka dan seterusnya. Yang jelas ada kisah sendiri sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. Lalu Amr bin As membawa pasukan 8.000 menuju ke Mesir, mengekspansi Mesir. Akhirnya Jazirah Arab, utara Jazirah Arab sudah bebas, diekspansi, Islam masuk di sana. Kemudian wilayah barat juga, Mesir terbuka dan seluruh Afrika akhirnya terbuka dan nanti akan tersebar Islam lebih banyak zaman Uthman bin Affan. Sekarang yang kita ingin bahas perannya saat adalah di wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan ini semua wilayah yang sangat luas sekali. Ini dulu negara adik kuasa Persia, terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar gitu kan, dan mereka penyembah api. Sebelumnya, sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini, pernah Nabi SAW mengutus utusan beliau waktu beliau masih di Mekah, itu untuk membawa surat ke Raja Persia dan mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi waktu itu sempat dia merasa, kenapa kok siapa orang ini? Berani-beraninya memanggil saya untuk mengikut agamanya di sebuah kota, di pedalaman di Mekah, di padang pasir. Ada apa di sana? Siapa dia? Gitu kan. Lalu dirobek surat Nabi SAW dan sempat dibunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, dia merobek surat saya, Allah akan robek kekayaan, kekuasaannya. Gitu kan. Jadi ini awal kata ulama, rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia. Dari doa Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar, Umar pun menjalankan ya untuk mengirim pasukan di tahun 14 Hijriah. Beberapa bulan setelah perang Yarmuk mengutus, tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh jazirah Arab agar siapapun yang mau jihad silakan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30.000 orang pada saat itu yang siap untuk ikut perang. Ada yang prajurit ahli perang, ada yang orang partisipan. Kita tahu dalam jihad banyak kan orang yang partisipasi saja gitu kan, ikut. Nanti di medan perang baru belajar gitu. Yang terjadi pada saat itu mereka, Umar bin Khattab memimpin pasukan keluar sendiri. Di tengah jalan sempat Umar bin Khattab kurang lebih perjalanan ya, setengah hari dari Madinah, beliau sempat mengistirahatkan pasukan lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang mulia, kira-kira bagaimana nih? Apa saya lanjutkan memimpin perang ke Persia dalam kondisi Madinah memang waktu itu dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib memimpin Madinah. Apakah begini kondisinya kita teruskan jalan atau saya lebih baik tinggal di Madinah? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan silakan Amirul Mukminin, pergi saja, ikut saja, nggak ada masalah. Malah itu kemuliaan, Anda bisa mati syahid. Karena Umar bin Khattab terkenal pernah mengatakan, ya Allah karuniakanlah saya mati syahid. Tapi beliau sempat disebutkan di kota Nabi Muhammad SAW. Gitu kan. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin, saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat Anda lebih baik tinggal di Madinah, biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdurrahman ditanya kenapa, alasannya kalau Anda sampai terbunuh, kaum muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi Anda sekarang? Setelah terkenal Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi, sudah menang. Sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah, lebih dari 12.000 pasti menang. Maka lebih baik Anda jangan ikut, tinggal di Madinah, gitu kan? Anda tetap memimpin kami dari jauh, dan berikanlah ini kepada salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawarah, kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ini nggak boleh sembarangan menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya, gitu kan? Postur tubuh mereka tinggi besar, memiliki tubuh-tubuh yang sangat kokoh gitu. Ya. Maka berkatalah setelah musyawarah si fulan tidak bisa, si fulan tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, saya sudah dapat orangnya. Tidak mungkin dia salah gitu kan, kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka sahabat mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi, saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini gitu.
Maka kemudian 3 kali Umar tanya, siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar, karena saat ini terkenal orangnya, postur tubuhnya sangat kekar dan kuat, dan ahli panah, dan punya strategi perang gitu. Maka Umar mengatakan, kau benar, pilihanmu benar. Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Keliling wilayah umat Islam, ngumpulin zakat, bawa ke Madinah gitu kan. Maka kata Umar, panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Ringkas cerita, terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya Umar berkata kepada Sa'ad, sesungguhnya aku telah menyerahkan perang Irak kepadamu wahai Sa'ad. Jagalah wasiatku karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal. Bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Lalu kata Umar, wahai Sa'ad, ingatlah. Jangan sampai perasaanmu mengatakan di dalam dirimu, ya, ada terbersat ya, di dalam dirimu, kau adalah paman Nabi SAW. Kaulah adalah seorang sahabat Nabi. Kau adalah orang yang dijamin masuk surga. Sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu. Sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh. Tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab terus dilakukan. Akhirnya sampai pasukan diutus. Saat pun radhiyallahu anhu membawa pasukannya. Dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru. Saat ini bukan orang yang pernah belajar di kampus tentang strategi perang, tidak pernah sama sekali. Tapi perhatikan bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan, beliau mengatur strategi perang. Yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30.000 ini menjadi 6 bagian. Kalau saya gambarkan di tulisan saya coba tangkap dari hadis, dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, membagi pasukan menjadi 6 sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan, dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang karena mayoritas yang ikut adalah orang-orang Arab, karena Umar bin Khattab mengatakan, waktu itu kan Islam masih banyak dari Jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan memerangi raja-raja Ajam dengan raja-raja Arab pada saat itu. Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani. Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu. Mereka tidak pernah takut mati. Ya. Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini pasukan, pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi, mereka sudah langsung menyerang. Mereka memang siap mati. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri, sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan-pasukan pilihan yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda. Dan mereka menyerang timbal balik. Jadi yang kanan menyerang, kemudian beberapa saat kiri menyerang. Pada saat kiri bertakbir, yang kanan menyambung dengan takbirnya. Jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang, masih ada dalam kancah peperangan, kena debu lagi, ya bertebaran dan seterusnya di kancah peperangan. Maka akhirnya ini saling mengingatkan nih, sayap kiri dan sayap kanan. Jadi sudah 1 ujung tombak, 2 kiri kanan. Kemudian yang keempat, ya ini kan 1, 2, 3. Yang keempat itu saat meletakkan khusus pasukan cadangan yang berkuda dan yang berjalan kaki itu di sisi bawah sayap kanan pasukan, tapi agak jauh dari. Ini pasukannya cadangan. Jadi kapan mereka lihat, kapan nunggu instruksi, mereka masuk menyerang juga. Ini nggak ikut berperang dulu. Kemudian yang kelima adalah ekor pasukan, dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan. Mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang. Menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan, sayap kiri yang memang menyerang, gitu kan, sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk. Mereka sambil melihat musuh, gitu kan. Karena ada wasiat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kamu mulai menyerang kecuali musuhmu sudah menyerang, agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukan ini jalan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani, mereka keluar dari kancah peperangan jauh. Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai, melihat dari belakang, menangkap
Dan ini orang-orang selain ahli perang, mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana, gitu kan, dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah kah atau tidaklah. Dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang, mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, kata sebagian ahli sejarah, belum pernah ada pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti Sa'ad. Padahal ini kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa. Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, beliau bentuk juga di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi di dalam pasukan perang. Beliau membagi menjadi 3. Ada yang mengurus peradilan dan fai. Jadi kalau misal ada musuh yang tertangkap jadi tawanan atau ada antara mujahid sama mujahid sempat ribut misalnya, maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu. Kemudian yang kedua, ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan. Ini khusus, jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat. Setiap kancah peperangan mereka teriak, mereka melantunkan ayat, mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras. Yang ketiga, ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi. Ya, mereka-mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju, pasukan muslimin, oh si fulan mati. Dia mendata itu, ya semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membersihkan wilayah sekitar. Sebelum masuk ke peperangan yang besar, beliau mengirim pasukan-pasukan yang memang membersihkan wilayah-wilayah, desa-desa kecil di sekitar situ. Semua ditaklukkan sama Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga dia mengamankan sekitar lokasi kancah peperangan. Kemudian yang keempat, dan ini yang unik, negosiasi dengan Kisra ya, dan Rustum. Kisra ini Raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya. Gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi. Yazdajar, raja mereka pada saat itu, yang dikenal dengan istilah Kisra. Seperti kalau Fir'aun, raja Mesir, gitu kan. Tapi nanti ada Ramsis, nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja, dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di wilayah perbatasan. Beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta, mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya. Diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. Sa'ad juga ini orang yang jeli memilih orang-orang yang akan mendampingi atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra. Kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah. Dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan, kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam, tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja. Gitu kan? Presiden tetap jadi presiden, tidak ada hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia, ada penerjemahan yang bahasa Arab. Kata Asim, kau bayar jizyah hatta yu'tul jizyah. An-saghir hatta yu'tul jizyah. An yadin wahum sagirun, gitu kan. Nah, ternyata kata-kata sagirun waktu itu dalam ahli sejarah mengatakan orang Persia penerjemah ini nggak bisa terjemahkan, dia nggak tahu tuh sagirun apa, gitu.
Mau diterjemahkan kecil, nggak tepat, karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghir ini punya makna, ya, artinya terhina gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia, apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir, gitu kan. Kata, diterjemahkan oleh Asim, kau datang kepada kami wahai Yazdajar, membawa upetimu, kemudian kau memohon-mohon kepada kami, lalu kami terserah, kami mau terima atau enggak. Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa, gitu kan. Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan. Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi, yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar, karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan, Yazdajar ini orangnya tinggi besar, ya, orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istananya. Jadi orangnya besar, sering digambarkan begitu. Maka Yazdajar ini pun marah sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian. Gitu kan. Lalu kata Yazdajar, terjemahkan ke orang-orang Arab ini. Terjemahkanlah oleh terjemahan. Dia bilang, kata-katanya begini, dia menghina. Dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya. Gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab butuh bantuan dikasih saja oleh Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur ini percaya diri yang berlebihan. Gitu. Maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah pulang aja. Gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali dia, gitu kan. Maka Qais bin Zurar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, nggak bisa tahan penghinaan ini, luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi benar. Kami adalah kaum yang sangat terhina. Kami kaum yang sangat rendah. Sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata, kalau begitu ambil tanah, disuruh ambil tanah, satu orang pengawalnya ambil tanah, letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, Asim bin Amr ya, dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja, karena saya orang yang paling mulia di antara mereka nih. Maka orang Yazdajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yazdajar niatnya menghina gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim tadi bin Amr radhiyallahu anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah menyerahkan tanahnya, gitu kan. Tapi Sa'ad faham maksudnya. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, itu penuh dengan semangat perang. Memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, coba kita berikanlah waktu buat mereka. 1 bulan saat nunggu, tidak datang pasukan Rustum. Saat ini belum dapat instruksi dari Umar. Kan Umar bilang, jangan serang sampai mereka menyerang. Itu instruksinya. 1 bulan saat nunggu, nggak datang-datang. Gitu kan.
Lalu saat pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Mughirah datang. Negosiasi, Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama, tawarkan Islam, atau tidak jizyah, kalau tidak perang. Sama nggak semua prinsipnya? Datang Al-Mughirah sama aja, gitu kan? Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. Ya. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya, Rub'i Ibn Amir radhiyallahu anhu. Ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Ya. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya, Rub'i ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat unta atau ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rub'i? Ada apa dengan Rub'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini, bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rub'i, tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Syu'bah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan, bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad, kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rub'i. Datanglah Rub'i ini, orangnya pendek, dikeledai, bajunya biasa, ya. Kepalanya diikat dengan tali ke kangannya tadi, pegang tombak, gitu kan, jalan. Begitu Rub'i tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rub'i datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rub'i tersenyum, dia turun, diambil, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh. Memang karpetnya bagus, gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rub'i dia nggak jawab dulu, diambil, dipotong karpet itu. Dipotong sama dia, diambil, ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan. Belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan. Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian. Jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan karena di kancah peperangan ini lain. Maka pengawal-pengawal kirim surat ke Rustum dalam berinformasi. Gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, dayang-dayang, emas segala. Mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, dia harus tunduk.
Harus dibuat, buat begitu. Dibuat pintu seperti itu, dibuat. Rubai subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rubai buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Jadi unik ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya, gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum, dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, bukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledainya, ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin gitu kan. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rubi pada saat itu Rubi'in radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia. Dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu, gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubi berpikir atau tidak? Allah alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya yang cantik, gak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Gitu kan, kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau. Sebentar, lalu Rubi mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja. Gitu kan. Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal. Gitu kan. Kata Rubi dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan, gitu kan? Kata Rubi, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin, tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Yang begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin, gitu kan? Kata Rustum, baiklah. Beri kami waktu untuk berpikir. Kasih kami waktu berpikir. Kata Rubi'i, sehari atau 2 hari. Gitu kan. Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa. Saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar. Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rubi'i, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktu musuh lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari, maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih. Islam, kau selamat. Atau jizya, terhina. Atau kami akan penggal lehermu. Gitu kan. Kata Rustum, ini orang luar biasa ini. Gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini nih. Pokoknya nggak ada A, B, B. Nggak ada. Kata Rustum, baiklah. Kami akan berpikir. Pulanglah Rubi ini. Lalu Rustum mulai berpikir, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yazdajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapin ini bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak terpengaruh dengan harta, dan memang yang dikeluarkan pada saat itu harta-harta yang sangat besar. Oleh Rubi'i ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu, dia balik, nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang. Gitu. Sudah selesai, gitu aja.
Maka setelah musyawarah, Yazdajar bilang tidak bisa kita biarkan, harus perang. Baiklah, ringkas cerita, keluarlah pasukan pada saat itu. Keluar pasukan, pada saat itu terjadi lagi sesuatu yang lain ya. Sudah selesai kisah Rubi' tadi. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim 10 orang sahabat. Waktu Rustum sudah keluar dengan pasukannya, maka Sa'ad mengutus 10 orang sahabat, ada 2 sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karibit bin Zubaydi ya, dan Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. 2 sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan ya. Maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi. Rupanya Rustum mengatakan, menerima instruksi dari Yazdajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu, 240.000 orang. 240.000 orang ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70.000 orang, bagian jantung dari pasukan tengah itu 100.000 orang, dengan ekor pasukan 70.000 orang. Jadi 70.000 ujung ekor sama ujung tombak 70.000, 140. Tambah 100.000 di tengah-tengah berarti 240.000. Kita bayangkan kalau 240.000 pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu, jalanlah, dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70.000 itu. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar yang 100.000. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar lagi yang 70.000. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu, 10 orang ini diutus oleh Sa'ad, coba ngintai. Ini kok setelah Rubi'i pulang tidak ada lagi berita. Kira-kira seperti apa nih? Diutuslah 10 orang. 10 orang ini memang pemberani, terutama 2 orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman, kampung demi kampung, lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 orang pertama ini, maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan, ini dia pasukannya nih. Ada bendera, ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung, sekitar 70.000 orang, gitu kan? Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu, setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan? Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak ada pemimpin depannya, kotak ada pemimpin depannya, maka dihitung dari situ, oh jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu itu sekitar 70.000 orang gitu. Pada saat itu orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. 2 orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin Karib tadi dengan Tulaiha bin Khuwailid. 2 orang ini bilang bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya saja. Kata yang 8 orang, pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja. Pulanglah 8 orang ini. Perlu juga kita garis bawahi, 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman. Dan 2 orang ini dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala, sering minta tolong. Dan kalau 2 orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena 1 orang dianggap seperti kekuatan 1000. Beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat luar. Yang terjadi adalah pada saat itu 2 orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan, perjalanan 2 hari, ditemukanlah 100.000 itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, wahai Tulaiha, ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Kan ini bukan, ini masih jantung pasukan. Karena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar 100.000 orang. Ini berarti jumlahnya, ini pasukan jantung. Kata Amr, apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana, gitu kan? Karena di situ biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan 2 hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Kisra pada saat itu.
Ya, sangat terkenal memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi, kata Amr, ayolah kepada Tulaiha, jalan sampai 2 hari menemukan 70.000 lagi pasukan. 70.000 pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata di situ memang ada Singasana, ya, ada Rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih. Ini biasa gajah-gajah pilihan, gitu kan? Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang. Sampaikan aja kepada Sa'ad. Berarti jumlah mereka 240.000. Kata Tulaiha, wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan, terus kau mau pulang kosong? Kata Amr, kau mau apa? Kata Tulaiha, serang. Ini pelajaran ya. 2 orang mau nyerang 70.000. Ini kisah nyata, hadis sahih. Riwayat sahih menyebutkan. Maka kata si Amr, wahai Tulaiha, kau sadar kita 2 orang lawan 70.000? Kata Tulaiha, iya. Apa yang kau takutkan? Gitu kan? Kalau kau memang tidak mau menyerang mereka, berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku, gitu kan? Digituin. Kata Amr, bukan masalah pengecut. 70.000, dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada Sa'ad, gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita nyerang kita terbunuh, berarti yang diinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat, gitu kan? Kata Tulaiha, kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu di sini, gitu kan? Ini Tulaiha radhiyallahu anhu luar biasa. Beliau takbir sendirian, dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia, dan lagi istirahat, lagi tebar kemah, buka kemah, pas sudah malam. Tulaiha sama Amr sholat maghrib isya, dia masuk. Kemudian dia datang sendirian, dia serang, si Amr nunggu. Dia serang, kemudian dia datang ke kemah-kemah mereka, memutusin tali-tali kemah mereka. Gitu kan? Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu orang, karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, ya sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, gitu kan? Pimpinan mereka, dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum, kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin, padahal cuma 1 orang. Ini udah kacau, kemah-kemahnya semua sudah runtuh, obornya diambil, dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia 1 orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat ghanimah. Kemudian dua-duanya pulang gitu. Amr sempat kagum pada saat, tapi Amr tidak ikut ya gitu. Pulanglah dia, lalu diperdengarkan kepada Sa'ad. Sa'ad mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Artinya Sa'ad memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Mestinya nyerang, jangan takut gitu kan. Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi peperangan.